Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sukmaidita ingin menjelaskan mengenai pandangan Motzki tentang jurisprudensi Ibnu Shihab al-Zuhri. Jadi di dalam karya Motzki yang berjudul The Jurisprudence of Ibnu Shihab al-Zuhri dalam Analyzing Muslim Tradition, Studies in Legal, Electrical, dan Naqdi Hadis menjelaskan bahwa kompilasi atau kontribusi yang signifikan di dalam bidang hadis. Harlat Motzki ini merupakan sarjana yang sangat terkenal di dalam bidang studi hadis, dan dia ini mempelopori tradisi Islam awal, baik itu metodologi di balik analisisnya. Jadi dalam karya ini, Motzki menjelaskan tentang jurisprudensi dari Ibnu Shihab, yang mana merupakan tokoh penting dalam transmisi Islam awal. Nah, Zuhri ini menjelaskan bahwa dikenal dengan pengetahuannya yang sangat luas di dalam mentransmisikan sebuah hadis tentang yang mana perannya dalam menyusun tradisi dari hukum hadis. Nah, kita mengetahui profil dari Ibnu Shihab al-Zuhri. Nah, Ibnu Shihab al-Zuhri ini dia lahir pada 58 Hijriah dan wafat pada 124 Hijriah. Nah, al-Zuhri ini juga dikenal sebagai seorang ahli hukum dalam mentransmisikan studi hadis tabi'i, yang mana dia terkenal dalam mempelopori hadis siramaksi di dalam hadis tersebut. Nah, Ibnu Shihab al-Zuhri ini dia pernah menjabat sebagai tokoh keagamaan dan administratif di Istana Bani Umayyah. Nah, Ibnu Shihab al-Zuhri juga meriwayatkan beberapa ribu hadis, beberapa kumpulan hadis, termasuk 6 kumpulan hadis, yang mana karyanya ini menjadi dasar maksi bahwa Nabi Muhammad ini telah ada, atau Nabi Muhammad masih ada. Nah, kemudian di dalam karya ini, Motzki berkisar pada analisis implikasi hukum, yang mana metodologi yang digunakan Zuhri dalam mempresentasikan hadis dan dalam menafsirkan sebuah hadis. Nah, Zuhri juga meneliti bagaimana peran perawi, juga bagaimana konteks narasi, dan juga bagaimana alasan hukum yang terkandung dalam tradisi al-Zuhri. Nah, dalam karya ini, Motzki juga menjelaskan mengenai aspek jurisprudensi dari Ibnu Shihab. Nah, prinsip-prinsip apa yang terkandung dari hukum yang berasal dari hadis, baik itu peran narator, kemudian dalam membentuk sebuah keputusan hukum, dan metodologinya yang digunakan dalam oleh para ulama untuk mengambil hukum dari tradisi kenabian. Dalam karya Motzki ini merupakan sumber yang paling utama bagi para peneliti atau bagi para sarjanawan untuk yang tertarik dalam bidang hal ini, atau dalam bidang hadis, yang mana metodologi ini dapat digunakan oleh para sarjanawan karena ada tokoh-tokoh termasuk Ibnu Shihab al-Zuhri. Kemudian doktrin apa yang ada dalam jurisprudensi Ibnu Shihab al-Zuhri? Jadi dalam karyanya Joseph Scans itu menjelaskan, judulnya The Origins of Fiqh Muhammad, yang mana Malik secara eksplisit menjelaskan atau bertanya ataupun mendengar kepada Zuhri, mengatakan bahwa suatu yang didengar tanpa ragu dianggap asli. Nah, kesimpulannya, Scans ini menyatakan bahwa Muwatta karya Malik ini adalah pendapat yang dianggap berasal dari Zuhri yang dianggap otentik. Kemudian, pada abad kedua, Scans juga menjelaskan bahwa Zuhri merupakan telah dikreditkan dengan berbagai pendapat yang bertentangan dengan hadisnya. Jadi hadis dari Zuhri ini meneruskan hadis palsu atau hadis yang tidak otentik, yang masih belum ada masanya. Jadi
baik itu bersifat fiktif. Nah, kemudian menurut pendapat Skans, transmisi dari fiktif Al-Zuhri ini dapat dikemukakan pada misalnya resensi muwatta karya Syabani, kemudian risalah Syafi'i dalam Muwaddadah. Nah, hadis-hadis Zuhri yang mana beliau hanya menjadi informan saja bagi Malik dalam doktrin-doktrin sebelumnya, baik itu penerus, nabi maupun sahabat. Nah, kemudian oleh karena itu tidak dapat diterima hadis-hadis dari Zuhri tersebut karena sebagai unsur otentik ajaran hukum Zuhri, dia juga menyebutkan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas sebagaimana berasal dari tradisinya. Nah, kemudian apa sih contoh dari hukum Al-Zuhri ini? Jadi, misalnya dalam rumusan Ibnu Syihab, Ibnu Syihab anahu yaqul, artinya dari Ibnu Syihab yang didengarnya dia berkata. Sedangkan di dalam Ro'i, misalnya yang diperkenalkan Malik, misalnya contoh Ibnu Syihab anahu qala sami'atuhu Abu Bakar Ibnu Abu Rahman Yaqul. Artinya dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata, saya mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman bertanya atau berkata. Nah, apakah yang berasal dari penyampaian saja atau hal yang didengar saja, tidak berasal dari otoritasnya, atau sebuah perkara hukum yang dipastikan tidak dapat diberikan dalam bentuk tanya jawab dan tradisi yang didengar saja. Jadi sekedar berupa ucapan yang sederhana. Terlebih lagi cara menempatkan suatu teks dalam sejarah perkembangannya. Doktrin Zuhri ini dengan mengikuti teks ataupun matan pada urutan pertama dan memperhitungkan sanad pada urutan kedua. Bagaimana pada premis-premis dan pertimbangan subjektif yang mana belum tentu dilalui oleh semua orang. Nah, kemudian bagaimana sih kritik Motzki tentang Al-Zuhri? Jadi kritik Motzki, ini Motzki mengkritik temuan tentang Skans bahwa Al-Zuhri ini sumber yang digunakan Skans ini kurang tepat. Kenapa? Karena terdapat selain Muwatta, terdapat sumber-sumber lain yang jelas otentik yang digunakan untuk merekonstruksi dari doktrin-doktrin Al-Zuhri atau pernyataan dari Al-Zuhri. Baik itu dari sumber yang lebih awal terdahulu yang menyebutkan bahwa sejumlah teks yang digunakan yang dihubungkannya pada Al-Zuhri adalah lebih besar daripada perhatian Skans. Nah, Motzki juga melanjutkan tentang perbandingan teks Al-Zuhri yang terpelihara dalam sumber yang lebih awal, menekankan bahwa pada kesimpulan hukum Al-Zuhri ini tidak hanya terdiri dari ra'yu ataupun pendapat saja. Nah, tapi di dalamnya juga terdapat hal yang penting mengenai pendapat hukum dan praktek generasi muslim terdahulu, baik itu tabi'in, nabi maupun sahabat-sahabat nabi. Nah, berdasarkan pada teks hukum yang diriwayatkan oleh murid-murid Zuhri dan kitab-kitab dalam kompilasi mereka, jadi hukum tersebut dapat dijelaskan. Nah, dan lebih dari itu, perkembangan dari hukum tersebut, hukum Islam tersebut, yang pertama dari abad kedua sebelum hijrah, sejak abad pertama tersebut, sekarang belum menemukan beberapa rekonstruksi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pemikiran Harold Motzki tentang jurisprudensi Ibnu Syihab Al-Zuhri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.